إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita sampai nomor 7, konsekuensi dari syahadat kedua. Artinya, kalau kita ingin syahadat kita sah, syahadat yang kedua, kita wajib memenuhi beberapa syarat. Beliau menghitung di sini 8. Ya. Kalau kita tidak memenuhi 8 hal itu, bisa-bisa syahadat kita yang kedua tidak sah. Syahadat tidak sah, solatnya. Syahadat tidak sah, berarti solatnya tidak sah juga. Puasanya, ya jelas tidak sah. Zakatnya, hajinya, jihadnya, semuanya tidak sah. Orang syahadatnya aja tidak sah. Syarat diterimanya amal kan harus beriman. Kalau tidak beriman, ya tidak akan diterima seluruh amal kita, sama dengan orang kafir. Ya. Maka rugi sekali tentunya kalau syahadat kita batal. Ya. Nah, biar tidak batal, yang pertama sudah ya, apapun yang beliau ucapkan wajib kita percaya, seaneh apapun. Yang kedua sudah melaksanakan seluruh perintah beliau. Yang ketiga juga sudah menjauhi seluruh larangan beliau. Yang keempat, jangan mendahulukan ucapan siapapun di atas ucapan beliau. Nih ada hadisnya? Enggak. Saya mau pakai Imam Syafi'i. Ini sabda Nabi? Enggak. Saya sudah punya guru sendiri. Nih sahih nih dari Nabi? Enggak, saya punya madhab sendiri. Ini bisa batal syahadat kita yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang keenam juga sudah, jangan pernah berbuat bid'ah. Jangan pernah mengada-ada dalam urusan agama ini. Walaupun bagus sekali, baik sekali. Saya kira bid'ah itu enggak ada yang jelek tuh. Apa salahnya kumpul-kumpul di rumah orang yang kematian 3 harinya, 7 harinya, kan baca Al-Quran, baca tasbih, tahmid, ada sedekah makan juga. Apa salahnya? Enggak jelek kan? Salahnya satu, apa? Salahnya satu, apa? Iya, tidak ada contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sementara itu ibadah mahdhah. Mana mungkin kita berani melakukan ibadah yang ibadah itu tidak pernah dilakukan Nabi dan para sahabat. Sekarang yang ketujuh. An ta'taqida bi anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam laisa lahu syai'un minar rububiyyah. Meyakini seyakin-yakinnya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki sifat rububiyah sedikit pun. Tidak ada sifat Tuhan pada diri beliau secuil pun. Apa
mendatangkan manfaat, menolak mudarat. Itu kan yang mampu cuma Allah. Mampukah beliau? Gak bisa. Jangankan untuk kita, umatnya, keluarganya, untuk diri pribadi beliau tidak sanggup. Kalau beliau sanggup menolak mudarat, maka satu, beliau tidak akan pernah kalah perang. Perang Uhud putaran kedua kalah, perang Hunain kalah, perang Ahzab atau Khandaq ya dibilangnya kalah karena memang tidak melawan kan, tidak keluar dari Madinah kan. Terjungkal dua, terjungkal dari untanya ngamuk waktu itu bersama Sofiyah istri beliau. Sampai beberapa kali sholat beliau mengimami sambil berdiri. Gak bisa menolak beliau. Berdarah, keluar darah dari kepala beliau dan membasahi wajah beliau. Beliau tidak mampu menolak mudaratin. Bahkan tidak selamat dari kebohongan istrinya. Dibohongi sama istrinya, dua orang istrinya membohongi beliau. Beliau tidak tahu ya. Kalau beliau memiliki sifat ketuhanan sedikit saja, insya Allah beliau tahu. Dan istrinya sendiri yang membohongi beliau. Peristiwa madu, ingat insya Allah ya. Yang dengan kebohongan ini beliau mengharamkan madu. Lalu beliau ditegur oleh Allah dalam surat At-Tahrim itu. La tuharrimu ma ahallallah. Jangan engkau mengharamkan apa yang Allah halalkan. Ay annahu la yud'a, maka tidak boleh beliau dimintai doa. Ya Rasulullah turunkanlah hujan, ya Rasulullah sembuhkan penyakitku, ya Rasulullah sembuhkan anakku, dan seterusnya. Haram, syirik. Wala yustaghathu bihi, tidak boleh diistighosai, minta tolong. Illa fi hayatihi fima yaqdiru alaih, kecuali ketika beliau masih hidup. Ya Rasul, adakah makanan? Saya lapar. Ya Rasul, adakah pakaian? Saya tidak punya pakaian. Ya tentu boleh, sama dengan sesama kita kan. Ketika beliau wafat tentu tidak boleh. Mana dalil? Suratul A'raf 188. Qul la amliku li nafsi naf'an wala dharra. Muhammad katakan, berarti beliau diwajibkan oleh Allah untuk jujur di hadapan manusia. La amliku li nafsi naf'an wala dharra. Aku tidak menguasai apa? Manfaat dan mudarat. Manfaat dan mudarat Allah yang menguasai, bukan aku. Kalau Nabi menguasai manfaat dan mudarat, tentu beliau tidak akan mendapatkan mudarat sekecil apapun. Buktinya tadi, berapa kali beliau mendapatkan mudarat, ya sakit, ya berdarah, ya kalah perang, ya dibohongi, diusir bahkan, ya kan, dicaci maki. Illa masya Allah, kecuali yang dikehendaki oleh Allah. Jadi ketika beliau selamat dari percobaan pembunuhan orang Yahudi, itu kehendak Allah. Bukan karena kesaktian beliau. Beliau tidak sakti. Ya. Masuk sakti kok berdarah.
Ada beberapa mukjizat yang Allah berikan kepada beliau, tapi itu kehendak Allah, bukan kehendak Rasulullah. Ali, tolong kejar. Ada wanita yang sedang menuju Mekah. Dia membawa surat rahasia. Kejar dia. Nabi tahu, berarti beliau sakti, mengetahui hal yang gaib? Tidak. Beliau diberitahu oleh Allah bahwa sekarang ini ada seorang wanita yang membawa surat rahasia. Dikejar oleh Ali bin Abi Thalib dan beberapa sahabat, 2 atau 3. Betul. Dari kejauhan ada pengendara. Ali tidak menyangka kalau itu perempuan. Karena terlihat kakinya saja, belakangnya penuh dengan muatan. Langsung karena Ali sikoh kepada Nabi, mana surat rahasia itu? Perempuan itu mengatakan, tidak ada surat rahasia. Apa? Saya tidak tahu. Ali mengancam, berikan atau aku telanjangi engkau. Dari sini keluar hukum bahwa melakukan perbuatan haram boleh kalau sekedar ancaman. Menelanjangi seorang wanita kan haram, tapi sekedar mengancam boleh. Kan apa yang diucapkan oleh Ali ini sampai kepada Nabi SAW. Keluarkan surat itu atau aku telanjangi engkau. Karena takut akan ditelanjangi dan pasti ketahuan, maka dibukalah gelungan rambut wanita itu, dan di dalamnya ada surat rahasia dari seorang pernah dengar? Seorang sahabat, bukan orang Yahudi, bukan orang kafir, sahabat. Hatib bin Abi Balta'ah. Isi surat itu membocorkan rencana Nabi mau menyerang Mekah, dan surat itu ditujukan untuk pembesar-pembesar Quraisy. Berkhianat kan? Panjang ceritanya. Intinya Nabi tahu hal itu karena diberitahu oleh Allah, mungkin lewat Jibril. Buktinya yang lain beliau nggak tahu. Kalau beliau mengetahui hal yang gaib, ya semuanya beliau tahulah. Dibohongi oleh istrinya juga beliau tahu. Ternyata tidak. Dari sini nampaklah kebodohan orang-orang sesat yang minta-minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdoa kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Orang beliau saja tidak bisa menolak mudarat, mendatangkan manfaat, kok dimintai? Kan bodoh sekali. Dan begitulah orang-orang musyrik itu, semuanya bodoh, sebodoh-bodohnya. Orang cuman tulisan Arab muter-muter, ya, dipercaya betul. Cuman keris, ya kan, merasa pede membawanya. Kalau kita merasa pede aman karena bawa pistol, syirik nggak? Insya Allah tidak, karena pistol kan ada pelurunya. Kalau kita diserang penjahat, bisa kita todong supaya penjahat lari, atau kita tembakkan, terpaksa kita lumpuhkan dia. Maka kita merasa aman, pede. Tidak syirik. Tidak syirik. Yang syirik sesuatu yang bukan asbab. Keris, jimat, raja, wafat, kan nggak ada hubungannya. Ya.
Apa iya penjahat itu kita keluarkan rajah kita? Jangan main sama saya ya. Saya bawa rajah nih. Kira-kira takut nggak itu penjahat-penjahat yang ahli maksiat? Saya kira tidak. Ya. Kecuali penjahat itu terkena subhat juga. Ya. Kalau pistol ya pastilah. Ya. Tinggal tarik pelatuknya, keluar pelurunya, dor, mati. Ya. Kalau jimat apa itu? Ya. Kok dipercaya mendatangkan kekuatan? Bodoh sebodoh-bodohnya. Lau arada Allahu bihi ma yuridu mastata'a ahadun minan nas ayyamna'a iradatallahi fi. Seandainya Allah menghendaki sesuatu kepada beliau, maka tidak ada satupun yang bisa menahan. Beliau dan kita semua sama. Kalau Allah mau selamatkan kita, selamat insya Allah. Walaupun kita bukan Nabi, walaupun kita bukan Rasul, tapi Allah mau selamatkan kita, selamat. Walaupun Nabi, walaupun Rasul, Allah nggak selamatkan, ya nggak selamat. Siapa contoh? Siapa contoh? Nabi Yahya, Nabi Zakaria, nggak selamat. Karena Allah nggak selamatkan. Ya, akhirnya mati, terbunuh. Dibunuh oleh kaumnya sendiri. Nabi Yahya, Nabi Zakaria contoh saja, yang lainnya banyak, ratusan, mungkin ribuan nabi-nabi yang dibunuh oleh umatnya sendiri. Ya. Al-Quran menjadi saksi. Orang-orang Yahudi banyak membunuh para nabi, para rasul. Kita mau katakan gimana nih? Ya. Apa kemudian kita bilang para nabi, para rasul ilmunya masih cetek, nggak sakti, kalah sama siapa itu? Sunan Kalijogo, ya, Sunan Bonang, siapa lagi itu? Sakti-sakti, merubah kolang-kaling jadi emas, ya, pasir jadi beras. Cerita entah berantah. Al-Quran dan Sunnah dilupakan. Ya, Al-Quran dan Sunnah dilupakan. Cerita entah berantah dipercaya. Nggak ada sanad. Ya, bodoh itu. Lau jaa insanun mahmumun maghmumun ila qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam waqal. Seandainya ada orang yang sedang bersedih, berduka cita, datang ke kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasul, agithni fa inni mahmumun maghmumun, fayakunu hadza musyrikan syirkul akbar. Ini syirkul akbar, keluar dari Islam. Ya. Jangankan berdoa, ya, jangankan berdoa memohon, ya Rasul turunkanlah hujan, ya Rasul sembuhkan. Jangankan berdoa, ya, memanggil-manggil saja, menyebut saja, Ibnu Mas'ud nggak mau. Ketika Nabi sudah wafat. Tentu antum masih ingat bagaimana Ibnu Mas'ud mengganti lafaz at-tahiyyat yang berbunyi assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam bagimu wahai Nabi. Setelah Nabi wafat, lafaz ini diganti oleh Ibnu Mas'ud assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam bagi Nabi, bukan salam bagimu wahai Nabi. Kenapa? Nabi sudah wafat. Ibnu Mas'ud tidak mau berdialog dengan Nabi. Nabi sudah wafat.
apalagi meminta, memohon, merengek, dialog saja nggak mau. Lihat kaum muslimin hari ini, begitu lancarnya mengucapkan ya Rasulullah, ya Nabi Allah, seolah-olah kita bisa berdialog dengan beliau, bisa ngobrol dengan beliau. Ibnu Mas'ud tidak mau. Dan apa yang diucapkan oleh Ibnu Mas'ud ini, dilakukan oleh Ibnu Mas'ud ini, mengganti lafaz at-tahiyat tadi, tidak ada satupun sahabat yang protes, yang menentang. Ya. Taulah kita dari sini bisa disimpulkan bahwa ini sudah ijma'. Istilahnya ijma' sukuti. Ijma' dengan cara diam. Antum tahu para sahabat itu kalau tidak setuju pasti, kalau tidak sependapat, tidak setuju pasti protes, pasti ngomong, nggak mungkin diam. Karena para sahabat adalah manusia yang sangat cemburu terhadap kebenaran. Kalau ada sebuah kebenaran dimain-mainkan, kalau ada sebuah kesalahan, para sahabat tidak mungkin diam. Ya. Bahkan Ibnu Abbas sampai mengatakan dusta itu musuh Allah, itu dusta dia. Ketika ada seseorang mengatakan bahwa Khadir yang bertemu dengan Nabi Musa itu bukan Nabi Musanya Bani Israel, Nabi Musa yang lain yang ada di surat Al-Kahfi itu. Marah Ibnu Abbas dengan mengatakan kadzaba adunullah, dusta itu musuh Allah itu. Keras kalau salah, kalau diam berarti tidak salah, berarti setuju. Ya. Ketika Utsman bin Affan mengadakan azan Jumat 2 kali, ada yang protes nggak? Ada yang terlihat mencolok Ibnu Umar, ada. Berarti tidak ijma'. Adzan Jumat 2 kali bukan ijma' sahabat. Orang ada yang protes. Ijma' itu nggak ada yang protes. Seperti ini nggak ada yang protes. Ya. Kenapa? Karena Nabi sudah wafat, tentu beliau tidak mampu berbuat apapun. Ini tidak bertentangan dengan sabda beliau bahwa para nabi, para rasul di dalam kubur, di dalam alam barzah hidup dan sholat. Ya. Tapi bukan berarti hidup seperti di dunia ini. Ketika hidup seperti di dunia ini bisa dengar dari yang lain, bisa dimintain tolong, tidak. Hanya dihidupkan untuk bisa terus beribadah kepada Allah. Ya. Maka beliau katakan, wa hadza la yunafi ay yakuna hayyan fi qabrihi. Ini tidak bertentangan dengan riwayat yang menyatakan bahwa para nabi, para rasul di kuburnya itu hidup. Hayatan barzakhiyatan, hidup secara barzakh, bukan hidup seperti di muka bumi, makan, minum, tidur dan seterusnya. Ya, kita lanjutkan yang ke-8. Yang terakhir ya. Apa yang ke-8? Konsekuensi dari asyhadu anna Muhammad Rasulullah, ihtiramu aqwalihi, menghormati, memuliakan ucapan-ucapan beliau. Bimakna ay yahtarima aqwalan Nabi sallallahu alaihi wasallam fala tada ahadithahu fi amakin ghaira la'iqatin.
dalam arti jangan meletakkan sabda-sabda beliau, kitab-kitab hadis di tempat yang tidak sewajarnya, di WC, di got, di bawah, di ini. Ini salah satu adab para ulama ahlul hadis. Banyak sekali adab mereka. Imam Malik itu enggak mau baca hadis kalau belum wudu. Padahal kan boleh-boleh saja. Ini adab. Ya. Maka jangan letakkan sabda-sabda beliau yang ada di kitab-kitab hadis, Riyadhus Shalihin misalnya, Bulughul Maram misalnya, Sahih Bukhari misalnya, berserakan di lantai. Ya. Li'anna hadza naw'un minal imtihan. Ini bagian dari penghinaan, pelecehan, tidak menghormati. Wa min dzalika alla tarfa'a sautaka 'inda qabrihi. Termasuk ada pula jangan teriak-teriak. Jangan histeris. Jangan ngomong keras. Di mana? Di dekat kubur beliau. Apalagi di situ ada Masjid Nabawi, ya kan? Udah ziarah saja. Assalamualaikum ya Nabi. Assalamualaikum ya Abu Bakr. Assalamualaikum ya Umar. Sebentar, udah. Nggak usah berlama-lama di situ, ngapain? Ya. Dan sekali ke Madinah, ziarah ke kubur Nabi berapa kali? Seminggu misalnya, 5 hari kita di Madinah. Ziarah ke kubur Nabi sunnahnya berapa kali? Sekali saja. Sama dengan umroh. Kita 5 hari seminggu di Mekah, umroh berapa kali? Cukup sekali saja. Umroh itu kan 3 jam, 4 jam selesai. Anak muda mungkin bisa 2 jam. Cuman tawaf, sa'i, mencukur. Ya. Nah, bisa tuh setiap hari umroh. Tapi ini bukan sunnah Nabi SAW. Karena Rasul dan para sahabat sekali datang ke Mekah seminggu 10 hari Futuh Mekah, 19 hari haji wada, sekali umrah. Cukup sekali. Ya, begitu pula ke kubur Nabi. Waqad sami'a Amirul Mukminin. Ini ada asar ya. Umar tentu lebih faham dari kita semua. Ini Umar. Qad sami'a Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab. Umar bin Al-Khattab Amirul Mukminin mendengar rajulaini qadima minat Taif. Ada 2 orang yang datang dari Taif. Faja'ala yarfa'ani aswatahuma fi masjidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bersuara keras, ngomongnya keras di Masjid Nabawi dekat kubur Nabi. Apa kata Umar? Ini zahirnya Nabi sudah wafat ya, Abu Bakar sudah wafat, Umar yang memimpin kaum muslimin. Laula annakuma min ahli Taif, seandainya aku tidak tahu, seandainya engkau berdua bukan dari Taif, seandainya kalian berdua bukan orang Taif, la auja'tukuma darban, aku pukul kalian berdua. Kita tahu kecemburuan Umar terhadap kebenaran. Ini salah, ini maksiat nih, mungkar ini. Kalau kalian berdua bukan orang Taif, aku pukul kalian. Nah, berarti ada keutamaan Taif, keutamaan Mekah, keutamaan Madinah, keutamaan Yaman, ya, keutamaan Syam, ya, keutamaan Indonesia, Malaysia, Brunei, nggak ada. Secara dalil nggak ada. Ya sama aja. Adapun Yaman disebut-sebut oleh Nabi, Syam disebut-sebut oleh Nabi, Mekah, Madinah apalagi. Ya, ada keutamaan tempat.
Lianna Allah Ta'ala yaqula, Umar bawa dalil. Sekelas Umar yang insya Allah seluruh kaum muslimin sikoh kepada beliau, tetap bawa dalil. Ya. Jangan mentang-mentang disikoi oleh masyarakat lalu nggak perlu dalil, seperti sebagian tokoh di negeri kita ini, seolah kebenaran itu pasti keluar dari mulutnya. Yang keluar dari mulutnya itu pasti kebenaran, tanpa ayat, tanpa hadis. Boleh, jangan, ya halal, haram, seolah agama punya dia. Lihat Umar nggak merasa punya agama. Ya, agama milik Allah dan Rasulnya, bukan milik Umar. Aturannya dari Allah dan Rasulnya. Maka Umar mengatakan kalimat seperti itu bawa dalil. Ya. Awal-awal dari surat Al-Hujurat. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tarfa'u aswatakum, jangan kalian tinggikan suara kalian fauqa sautin nabi, di atas suara Nabi. Nabi ngomong sekian, kita di atasnya, bahaya, haram. Apa bahayanya? Saya bacakan. Wala tajharu lahu bil qawli kajari ba'dikum li ba'din. Jangan mengeraskan suara di hadapan Nabi sebagaimana kalian mengeraskan suara terhadap orang lain. Orang lain terserah. Di atas suara Umar, di atas suara Abu Bakar, di atas suara Bilal, enggak masalah. Di atas suara Nabi haram. Kalau Nabi ada di situ, ya. Apa? Antahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Amalmu bisa hapus, amalmu bisa hilang, dan engkau tidak tahu, tidak sadar. Mengerikan sekali, ya. Luar biasa hak beliau. Allah berikan hak yang luar biasa kepada beliau. Bersuara keras melebihi suara Nabi bisa hapus amal kita. Siapa yang bikin aturan itu? Allah Rabbul Alamin. Bukan beliau yang bikin aturan beliau begitu. Allah Rabbul Alamin, bukan maunya beliau. Ayat Al-Quran. Beliau kan cuma menyampaikan, beliau nggak pernah ngarang. Dan tidak ada beliau menginginkan sendiri hak-hak seperti itu. Ya. Ini ada kisah Sabit bin Qais. Sabit bin Qais. Ketika turun ayat tadi, ada seorang sahabat bernama Sabit bin Qais, mimman yaktubu baina yadayin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kana jahriyas saut. Dia sering berbincang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan suaranya keras. Kan ada, ya, teman-teman kita, saudara kita, kalau ngomong nggak bisa pelan. Kalau ngomong, ya 10 meter, 15 meter orang pada dengar. Kan ada, ya. Ini termasuk Sabit bin Qais radhiyallahu anhu. Ketika turun ayat ini, gemetar dia, takut dia. Falamma nazalat hadhihi al-ayatu baqiya fi baitihi yabki lailan wa naharan. Dia tinggal di rumah, enggak mau keluar dan nangis terus siang dan malam. Ini luar biasa para sahabat, ya. Menjiwai betul, takut betul dengan ancaman Allah, enggak seperti kita. Biasa aja. Udah tahu makan riba ancamannya begini-begini, ya masih ketawa-ketawa makan riba. Udah tahu pacaran zina ancamannya begini-begini, ya biasa saja. Itulah kita. Sahabat luar biasa. Baru diancam seperti itu, dia nggak mau keluar rumah dan dia nangis siang dan malam. Haula'il ladzina ya'lamuna qadral Qur'anil Karim. Itulah manusia-manusia yang tahu bagaimana kadar Al-Quran Al-Karim.
Inilah para sahabat zaman wahyu. Fakidahun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi merasa kehilangan. Ingat, kebiasaan Nabi itu, Nabi bukan pemimpin yang maunya cuman diperhatikan makannya, kesukaannya apa, minumnya mau yang bagaimana. Tidak. Justru Nabi sering memperhatikan orang-orang. Jarang pemimpin begitu ya. Justru Nabi memperhatikan. Min adatin Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyaftaqid ashabahu. Sering beliau kehilangan sahabatnya. Si Anu udah lama nggak kelihatan kemana ya? Si Anu apa sakit ya? Si Anu apa safar? Kira-kira begitulah. Merasa kehilangan, nggak cuek. Ya. Fa sa'ala anhu faqalu, maka Nabi merasa kehilangan siapa tadi? Sabit bin Qais. Ya. Kemana Sabit bin Qais? Berhari-hari ini, beberapa hari nggak kelihatan. Dan antum tahu Nabi selesai salam, mengimami salam, menghadap kemana? Menghadap ke jamaah. Kan beliau tahu, lihat si Anu ada, si Anu nggak, si Anu ada, si Anu nggak ada. Beberapa hari ini Sabit bin Qais nggak ada, nggak kelihatan. Dijawab oleh para sahabat, ya Rasulullah, innar rajula mundu anzalallahu ta'ala hadhil ayata wa huwa fi baitihi yabki laylan wa nahara. Ya Rasul, Sabit bin Qais semenjak turun ayat itu, ayat yang tadi ya, itu terus tinggal di rumah nangis siang malam ya. Karena dia takut berbincang denganmu dan gak sadar suaranya keras, lebih keras dari suaramu ya Rasul. Inilah sahabat. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi mengatakan, idhab fad'uhu li, pergilah bawa dia kemari. Fa'atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala lahu, setelah dihadirkan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bertanya, ma yubkika ya Sabit, apa yang menyebabkan engkau menangis wahai Sabit? Ini apa istilahnya, minta penjelasan ya, betul apa tidak, kan Nabi sudah dengar tadi. Faqal, dijawab oleh Sabit, ana sayyidun, aku orang yang tidak bisa berbicara rendah, pelan ya. Wa atakhawwafu an takuna hadhihi al-ayah nazalat fi, aku takut, aku khawatir ayat tadi, ayat yang terakhir turun itu turun berkenaan denganku, menegur aku, menyalahkan aku. Inilah para sahabat selalu merasa salah. Li'anna Allah Ta'ala yaqul an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Ini yang dikhawatirkan oleh Sabit. Karena Allah mengatakan engkau tidak sadar bahwa amalmu akan hapus. Ya. Faqala lahu Rasul sallallahu alaihi wasallam, amma tardo an ta'isha hamidan wa tuqtala syahidan wa tadkhulal jannah. Dihibur dengan 3 ya. Engkau akan hidup mulia, engkau akan mati dalam keadaan syahid, dan engkau akan masuk surga. Justru dihibur. Ini keluar kaidah dari sini. Ketika seseorang khawatir, takut, tidak merasa aman dari makar Allah, dari takdir Allah, justru dia akan diamankan oleh Allah. Ini dia. Ini kan berbeda dengan Abu Jahal, Abu Lahab, berbeda dengan orang-orang Yahudi.
Orang-orang Yahudi itu merasa aman dari azab Allah. Akhirnya diazab. Para sahabat, para nabi, para rasul tidak merasa aman dari azab Allah. Akhirnya diamankan, dijamin keamanannya. Wallahu a'lam. Ya, silakan. Adzan dulu. Wassallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.